Shalom saudara-saudaraku, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Mari kita bersama menghayati firman Tuhan sebagai dasar kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kita, yang saat ini diambilkan dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 20, yang demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop yaitu ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Lanjutkan ke ayat 18 sampai dengan 20. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah Amazing Grace. Dan sebelum kita menghayati firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian, yaitu lagu Amazing Grace yang dinyanyikan oleh Mbak Yeyen dengan diiringi oleh petikan gitar dari suaminya. Selamat menikmati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. How I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. How child, but now I know. Hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin lagu ini sudah begitu familiar bagi kita semuanya. Tentu saja kita sudah hafal lirik dari lagu ini. Dan lagu ini memang menjadi lagu yang banyak dipahami, banyak dihafal oleh orang-orang Kristen. Lagu ini diciptakan oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama John Newton. Di masa awalnya dia menjadi orang yang benar-benar di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kemudian di titik balik dia
merasakan bagaimana tangan Tuhan senantiasa terulur kepada dia meskipun dia kemudian hidupnya tidak baik di hadapan Tuhan. Pengalaman hidup dari John Newton ini juga menjadi penghayatan akan kehidupan dari Rasul Paulus. Bahwa Paulus menyadari dirinya dulu adalah orang yang benar-benar jahat di mata Allah. Dia adalah orang yang menjadi pembenci dari pengikut Kristus. Ia sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Namun Allah senantiasa melimpahkan belas kasihannya kepada Paulus dan merengkuh Paulus menjadi kepunyaan Kristus. Bahkan Tuhan mempercayakan pelayanan kepada Paulus dan memberikan kekuatan kepadanya untuk melakukan pelayanan itu. Dan Tuhan tahu bagaimana tantangan Paulus dalam menghadapi hidup baru sebagai orang yang memberitakan tentang kasih Kristus kepada banyak orang. Tetapi sampai dengan akhir hayatnya dia meyakini bahwa Tuhan senantiasa menolongnya sampai dengan akhir kehidupannya. Oleh karena itu, Tuhan ingin menjadikan kisah Paulus ini menjadi sebuah teladan akan kesetiaan orang yang hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kesadaran diri Paulus akan anugerah dan kepercayaan Allah yang diberikan kepadanya membuat Paulus kemudian sangat menghormati dan memuliakan Allah. Kehidupannya kemudian berdampak bagi orang lain. Dia punya kerinduan dan gairah pelayanan yang kemudian dibagikan kepada salah satunya adalah anak rohaninya, yaitu Timotius, dengan harapan bahwa kemudian Timotius itu mampu berjuang dalam pelayanannya di dalam iman dan hati nurani yang murni. Sehingga dia kemudian mampu menghadapi penyesat-penyesat yang hadir dalam kehidupan pelayanannya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dihayati, dialami oleh Paulus dan juga John Newton, ini adalah sebuah kehidupan dari hal yang buruk menuju kehidupan yang baik. Mereka yang dahulu hidup dalam belenggu dosa, kemudian mampu berubah menjadi orang yang mewartakan tentang kasih Kristus dengan penuh kesetiaan kepada sesamanya. Dia berubah dari orang yang membenci Allah, membenci Kristus, menjadi orang yang mampu mewartakan, menjadi pelayan-pelayan Allah di dalam kehidupan mereka. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saudara-saudaraku, ini juga berlaku bagi saudara sekalian. Ketika saat ini saudara melihat hidup saudara jauh dari Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk kembali datang kepada Tuhan. Tuhan senantiasa menunggu engkau kembali kepadanya. Oleh karena itu, jangan hanya berdiam diri. Mari datanglah kepada Kristus. Maka engkau akan direngkuh oleh kasih Kristus dan engkau akan diselamatkan. Tuhan memberkati engkau dalam sepanjang kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami apa adanya. Ketika kami mungkin menjadi seperti Saulus, maka mampukan kami berubah menjadi seperti Paulus, yang kemudian hidup kami persembahkan seutuhnya kepada Engkau sebagai sarana memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami dengan penuh kesetiaan menjaga anugerah keselamatan yang kami terima dari Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.